Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah atap seng pasar Jakarta, menciptakan bayangan yang menari-nari di lantai basah. Hiruk-pikuk para pedagang mulai menggema. Suara tawar-menawar, langkah kaki terburu-buru, dan aroma rempah bercampur dengan bau khas pasar membentuk atmosfer yang unik. Di tengah semua itu, Kang Bahar sibuk menata tahu tempe di lapaknya yang sederhana. Dengan senyum ramah, ia melayani pelanggan setianya sambil sesekali melontarkan guyonan yang membuat mereka tertawa. Kang Bahar bukan sekadar pedagang biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang dihormati di pasar, bukan hanya karena kejujurannya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap sesama pedagang. Jika ada masalah, entah itu konflik kecil atau pedagang yang kesulitan, Kang Bahar selalu menjadi yang pertama menawarkan bantuan. Bagi banyak orang, ia bukan hanya sahabat, tetapi juga semacam pelindung moral di tengah kerasnya kehidupan pasar. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Di sudut pasar, suasana mendadak berubah tegang. Beberapa pedagang tampak berbisik-bisik dengan ekspresi cemas. Kang Bahar, yang peka terhadap situasi di sekitarnya, memperhatikan gerak-gerik mereka. Ia mendekati Bu Siti, pedagang sayur yang sering berdagang di sampingnya. "Ada apa, Bu Siti? Kok kelihatan tegang?" tanyanya. Dengan suara pelan, Bu Siti menjawab, "Preman baru, Bahar. Katanya namanya Hercules. Orangnya besar dan kasar. Tadi dia datang, minta uang keamanan dari Pak Udin." Kang Bahar terdiam sejenak. Nama Hercules terdengar asing baginya, tetapi cerita tentang preman-preman pasar bukanlah hal baru. Selama ini, ia berhasil menjaga pasar tetap aman dengan pendekatannya yang damai. Namun, dari nada suara Bu Siti, ia tahu bahwa kali ini ancamannya berbeda. "Uang keamanan, sejak kapan pasar kita perlu itu?" gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, keributan terdengar dari arah lapak buah. Kang Bahar bergegas ke sana dan mendapati Pak Udin yang tampak ketakutan. Lapaknya yang kecil berantakan, buah-buah bergelimpangan di tanah. Di depannya berdiri seorang pria bertubuh besar dengan wajah garang, didampingi dua anak buahnya. "Saya sudah bilang, bayar sekarang, atau lapak ini saya bikin habis." bentaknya. Kang Bahar mengenali pria itu sebagai Hercules, sosok yang baru saja diceritakan Bu Siti. Dengan langkah tenang namun tegas, Kang Bahar mendekati mereka. "Hei, apa yang terjadi di sini?" tanyanya sambil menatap langsung ke arah Hercules. Para pedagang yang menyaksikan insiden itu terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hercules menoleh, lalu tersenyum sinis. "Ini bukan urusanmu, Kang. Kalau kamu mau ikut campur, siap-siap saja lapakmu yang jadi sasaran berikutnya," ancamnya. Bukannya takut, Kang Bahar justru tetap tenang. Dengan nada yang tetap lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Di pasar ini, kita semua keluarga. Kalau kamu ganggu satu pedagang, artinya kamu ganggu kami semua. Pasar ini bukan tempat untuk ancaman." Ucapannya membuat para pedagang yang tadinya diam mulai saling menatap dengan semangat baru. Namun, Hercules hanya tertawa keras, menganggap ucapan Kang Bahar sebagai lelucon. Hercules pergi setelah membuat ancaman terakhir, tetapi suasana pasar tetap tegang. Para pedagang berkumpul di sekitar Kang Bahar, mengungkapkan rasa takut mereka. "Kang, kalau dia kembali lagi, kita harus bagaimana?" tanya salah satu pedagang muda. Kang Bahar menghela napas panjang. "Kita harus bersatu. Kalau kita mau mempertahankan pasar ini, kita tidak bisa takut. Kita akan cari cara untuk melindungi diri kita sendiri," katanya dengan tekad yang bulat. Pagi itu, Kang Bahar tahu bahwa ancaman Hercules tidak akan selesai begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa solidaritas adalah kekuatan terbesar yang dimiliki pasar ini. Dengan pikiran yang mulai memikirkan langkah selanjutnya, ia kembali ke lapaknya, berharap hari-hari mendatang akan memberinya waktu dan cara untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Kehadiran Hercules di pasar mulai menjadi momok yang menakutkan. Setelah insiden dengan Pak Udin, pria bertubuh besar itu semakin berani menunjukkan kekuasaannya. Bersama anak buahnya, ia berkeliling pasar, meminta uang keamanan dari setiap pedagang. Lapak-lapak yang menolak membayar dibuat berantakan, dan barang dagangan mereka dihancurkan tanpa ampun. Suasana pasar yang biasanya ramai dengan tawa dan canda kini berubah menjadi penuh ketegangan. Para pedagang bekerja dengan was-was, takut Hercules kembali ke lapak mereka. Kang Bahar menyaksikan perubahan ini dengan hati yang berat.
Pasar yang selama ini menjadi rumah bagi banyak orang kini terasa seperti tempat asing. Ia tahu bahwa Hercules bukan preman biasa. Selain tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang menakutkan, Hercules juga memiliki keberanian untuk bertindak tanpa pikir panjang. Namun, Kang Bahar tidak ingin menyerah. Ia percaya bahwa ada cara untuk mengakhiri ancaman ini tanpa melibatkan kekerasan. Suatu siang, Kang Bahar memutuskan untuk mendekati Hercules langsung. Ia menemui pria itu di sebuah warung kecil di ujung pasar, tempat Hercules sering nongkrong bersama anak buahnya. Hercules, panggil Kang Bahar dengan tenang. Pria besar itu menoleh, lalu menyeringai. Oh, Kang Bahar, si pahlawan pasar, ada apa? Mau bayar uang keamanan? Ejeknya sambil bersandar santai di kursi. Tidak, saya tidak datang untuk itu, jawab Kang Bahar. Saya cuma ingin bicara. Pasar ini sudah cukup damai sebelum kamu datang. Kenapa harus merusaknya? Kamu bisa bekerja di sini tanpa menyakiti orang lain. Suara Kang Bahar terdengar lembut namun tegas. Ia berharap bisa membuka pintu negosiasi dengan cara damai. Tapi, Hercules hanya tertawa keras, membuat suasana di warung itu semakin tegang. Damai, tanya Hercules sambil berdiri, tubuhnya yang besar mendominasi ruangan. Ini bukan soal damai atau tidak, Kang. Ini soal siapa yang berkuasa. Dan sekarang, saya yang berkuasa di sini. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa pergi dari pasar ini. Anak buah Hercules ikut tertawa, mendukung pemimpin mereka. Namun, Kang Bahar tidak mundur. Ia menatap langsung ke mata Hercules dan berkata, kamu salah. Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut tidak akan bertahan lama. Hercules, yang merasa terhina, meraih meja di depannya dan membaliknya dengan mudah. Orang-orang di warung itu terkejut dan bergegas keluar. Kalau kamu ingin jadi pahlawan pasar, kita lihat seberapa kuat kamu sebenarnya, katanya dengan nada mengancam. Kang Bahar tetap berdiri, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia tahu bahwa perlawanan langsung saat ini hanya akan memperkeruh keadaan. Dengan tenang, ia berkata, kita lihat nanti, Hercules. Pasar ini punya kekuatan yang tidak kamu pahami. Lalu, Kang Bahar berbalik dan pergi, meninggalkan Hercules yang tampak geram. Kembalinya Kang Bahar ke lapaknya disambut oleh pandangan penuh harap dari para pedagang. Mereka mendengar kabar bahwa Kang Bahar telah menghadapi Hercules. Kang, bagaimana? Tanya Bu Siti dengan cemas. Apa dia mau berhenti? Kang Bahar menggeleng pelan. Belum, tapi ini belum selesai. Kita harus bersiap, jawabnya. Ia mulai menyusun rencana di kepalanya, meski ia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Namun, malam itu, Kang Bahar merenung di lapaknya yang sepi. Ia menyadari bahwa Hercules tidak akan mudah dikalahkan. Pria itu tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki mental yang keras. Tetapi Kang Bahar juga percaya bahwa kekuatan sebenarnya tidak terletak pada otot, melainkan pada hati yang penuh keberanian dan solidaritas. Di dalam kegelapan malam, ia membuat janji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan melindungi pasar ini, apapun risikonya. Suara gemuruh hujan menyelimuti pasar Jakarta pada pagi itu. Para pedagang sibuk memasang terpal untuk melindungi dagangan mereka. Namun, suasana cemas masih terasa sejak insiden di warung kemarin. Kang Bahar, yang biasanya disambut dengan senyuman oleh para pedagang, kini melihat wajah-wajah penuh kekhawatiran. Ancaman Hercules semakin nyata, dan semua orang tahu bahwa ini hanya masalah waktu sebelum dia membuat langkah selanjutnya. Ketegangan memuncak ketika suara ribut terdengar dari arah lapak Pak Udin, yang berjualan buah-buahan di sudut pasar. Beberapa pedagang segera menghentikan aktivitas mereka dan mengintip dari jauh. Kang Bahar yang sedang melayani pelanggan langsung bergegas menuju sumber suara. Ia menemukan Pak Udin terduduk di tanah, wajahnya pucat, sementara dua anak buah Hercules mengobrak-abrik lapaknya. Kami sudah bilang, bayar uang keamanan, atau lapak ini habis. Bentak salah satu dari mereka sambil menendang keranjang buah. Sudah cukup, suara Kang Bahar memecah keributan. Ia berjalan mendekat dengan langkah mantap, matanya menatap tajam ke arah kedua preman itu. Mereka berhenti, menoleh, dan saling pandang. Meski tubuh Kang Bahar tak sebesar mereka, ada aura keberanian yang membuat mereka ragu sejenak. Apa ini caramu mencari nafkah? Menyakiti orang kecil yang berusaha jujur? Tanyanya dengan nada tegas. Salah satu preman tersenyum sinis. Ini bukan urusanmu, Bahar. Jangan ikut campur, atau kamu yang jadi masalah berikutnya, katanya.
Namun, Kang Bahar tidak mundur. Dengan tenang, ia membantu Pak Udin berdiri, mengabaikan ancaman mereka. Pasar ini adalah rumah kami. Kalau kalian ganggu satu dari kami, kalian berurusan dengan semuanya, ucap Kang Bahar, suaranya menggema di tengah kerumunan pedagang yang mulai berkumpul. Melihat kerumunan yang semakin ramai, preman-preman itu memutuskan untuk mundur. Namun, sebelum pergi, salah satu dari mereka melontarkan ancaman. Kamu pikir ini sudah selesai, Bahar? Tunggu sampai bos kami kembali. Mereka pergi, meninggalkan lapak Pak Udin dalam keadaan berantakan. Kang Bahar membantu Pak Udin mengumpulkan buah-buah yang berserakan di tanah, sementara para pedagang lainnya mulai bergabung, memberikan bantuan kecil yang mereka bisa. Pak Udin, yang masih gemetar, berbicara dengan suara bergetar. Kang, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak punya uang untuk bayar mereka. Kalau ini terus terjadi, aku tidak bisa berdagang lagi. Kang Bahar menepuk bahunya dengan lembut. Kita semua ada di sini untuk saling mendukung, Pak Udin. Jangan khawatir, kita akan melewati ini bersama, katanya. Ia tahu kata-kata itu mungkin belum cukup meredakan ketakutan Pak Udin, tetapi itu adalah janji yang harus ia tepati. Di malam harinya, Kang Bahar mengumpulkan beberapa pedagang di sebuah warung kopi kecil di pinggir pasar. Ia menjelaskan bahwa ancaman Hercules harus dihadapi bersama, bukan secara individu. Kita tidak bisa menyerah hanya karena takut, ujarnya dengan tegas. Kalau kita bersatu, mereka tidak akan bisa menguasai kita. Pasar ini adalah milik kita, bukan milik mereka. Ucapannya membangkitkan semangat beberapa pedagang, meskipun sebagian masih ragu. Namun, di balik tekad itu, Kang Bahar tahu bahwa ini baru permulaan. Hercules tidak akan tinggal diam setelah apa yang terjadi hari ini. Dalam hati, Kang Bahar mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi konflik yang lebih besar. Hujan yang masih turun malam itu terasa seperti peringatan akan badai yang lebih besar, tetapi Kang Bahar tidak akan mundur. Pasar ini adalah rumahnya, dan ia siap melindunginya dengan segala cara. Pagi itu, suasana di pasar Jakarta terasa berbeda. Para pedagang yang biasanya sibuk dengan dagangannya terlihat gelisah. Mereka saling berbisik, mengintip ke arah ujung pasar. Di sana, Hercules dan anak buahnya berdiri dengan sikap angkuh, mengawasi pasar seperti milik mereka sendiri. Kang Bahar yang sedang membereskan lapaknya memperhatikan ketegangan ini. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang berat. Hercules akhirnya mulai bergerak, mendatangi satu persatu pedagang. Mereka yang mampu membayar uang keamanan menyerahkan uang dengan tangan gemetar, berharap lapaknya tidak dihancurkan. Namun, bagi pedagang kecil seperti Pak Udin dan Bu Siti, ancaman ini menjadi pukulan berat. Ketika Hercules mendekati lapak Bu Siti, Kang Bahar memutuskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam lagi. "Hei, Hercules," seru Kang Bahar, suaranya lantang menggema di tengah pasar. Semua orang terdiam, menatap ke arah pria itu dengan rasa takut sekaligus harapan. Hercules berhenti dan menoleh dengan ekspresi tak percaya. "Kang Bahar," katanya sambil tersenyum sinis. "Akhirnya kamu muncul juga. Jadi, kamu sudah siap bayar untuk semua lapak ini, iya?" "Bukan itu yang aku mau," jawab Kang Bahar dengan tenang. Ia melangkah mendekat, berdiri tegak di depan Hercules. "Aku ingin kamu berhenti mengganggu pedagang di sini. Pasar ini tempat kami mencari nafkah, bukan tempat untuk ancaman atau kekerasan." Ucapannya membuat kerumunan semakin tegang. Para pedagang menahan napas, menunggu respons Hercules. Hercules tertawa keras, membuat suasana semakin mencekam. "Kamu pikir siapa dirimu, Bahar? Ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Ini soal siapa yang berkuasa. Dan aku adalah penguasa di sini," katanya dengan nada penuh amarah. Ia mendekat, tubuhnya yang besar tampak mengintimidasi. "Kalau kamu mau jadi pahlawan, ayo tunjukkan keberanianmu sekarang juga," tantangnya. Kang Bahar tetap berdiri tenang, meskipun jarak mereka kini hanya beberapa langkah. "Aku tidak ingin bertarung denganmu, Hercules. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu terus menindas kami," katanya, suaranya tetap stabil meskipun ketegangan di udara semakin terasa. "Jika kamu punya hati, pikirkan apa yang kamu lakukan. Semua orang di sini hanya ingin hidup damai." Namun, kata-kata Kang Bahar tidak menggoyahkan Hercules. Dengan cepat, Hercules mengayunkan tangannya, mencoba mengintimidasi. Tapi Kang Bahar sigap menghindar. Gerakan itu membuat kerumunan panik, beberapa pedagang berteriak,
sementara yang lain mundur menjauh. "Jangan coba-coba berlagak sok pahlawan, Bahar," seru Hercules, terlihat semakin geram. Melihat situasi semakin memanas, Kang Bahar memutuskan untuk tidak melanjutkan konfrontasi fisik hari itu. Dengan suara yang tetap tegas, ia berkata, "Aku tidak takut padamu, Hercules. Tapi aku juga tidak akan merusak pasar ini dengan kekerasan. Ingat kata-kataku, kekuasaanmu tidak akan bertahan lama." Lalu, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Hercules yang tampak bingung sekaligus marah. Di balik kerumunan, para pedagang mulai saling berbisik, menyadari bahwa Kang Bahar telah menunjukkan keberanian luar biasa. Tapi mereka juga tahu, ini hanya awal dari konflik yang lebih besar. Hari-hari setelah konfrontasi itu menjadi semakin mencekam bagi para pedagang pasar Jakarta. Hercules tidak tinggal diam, ia mengirim anak buahnya lebih sering, bahkan mulai memeras pedagang yang sebelumnya terhindar dari ancaman. Para pedagang yang ketakutan hanya bisa menyerah. Namun, di balik ketakutan mereka, ada secercah harapan yang terus menyala, Kang Bahar. Pria itu telah membuktikan keberaniannya, dan semua orang tahu bahwa ia tidak akan tinggal diam. Kang Bahar mulai bergerak. Malam itu, ia mengumpulkan para pedagang di sebuah gudang tua di belakang pasar. Mereka berkumpul dalam diam, wajah-wajah mereka penuh kecemasan. "Kita tidak bisa terus seperti ini," kata Kang Bahar memecah keheningan. "Hercules akan terus menekan kita jika kita tidak bersatu. Pasar ini milik kita semua, dan kita harus melindunginya bersama." Beberapa pedagang mengangguk setuju, tetapi ada juga yang ragu. "Kang, bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka kuat, dan kita hanya pedagang kecil," ujar Pak Udin dengan nada putus asa. Kang Bahar menatap mereka semua dengan mata penuh keyakinan. "Kita mungkin tidak sekuat mereka, tapi kita punya sesuatu yang mereka tidak punya, solidaritas. Jika kita bersatu, mereka tidak akan bisa melawan kita." Kata-kata Kang Bahar mulai membangkitkan semangat mereka. Satu persatu, pedagang mengajukan ide. Mereka menyusun rencana untuk menjaga pasar. Mulai dari giliran berjaga malam hingga menyembunyikan barang dagangan saat Hercules datang. Mereka bahkan mulai mengumpulkan dana kecil untuk membantu pedagang yang menjadi korban kekerasan Hercules. Perlahan tapi pasti, semangat kebersamaan itu mulai tumbuh. Pagi berikutnya, rencana mereka diuji. Hercules datang lagi, kali ini dengan niat untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, ia terkejut mendapati lapak-lapak kosong, barang-barang dagangan disimpan rapat di tempat tersembunyi. Pasar yang biasanya ramai kini tampak sepi. Para pedagang mengintip dari kejauhan, menunggu langkah Hercules. Kang Bahar berdiri di tengah pasar, menatapnya dengan berani. "Apa ini?" teriak Hercules dengan marah, menendang keranjang kosong yang ada di depannya. "Kalian pikir bisa melawan aku dengan cara ini?" Ia melangkah mendekati Kang Bahar, wajahnya merah padam. "Ini ide kamu, kan? Kamu pikir mereka bisa terus bersembunyi? Aku akan mencari mereka satu per satu," ancamnya. Namun, sebelum Hercules bisa melangkah lebih jauh, para pedagang mulai berdatangan dari sudut-sudut pasar. Mereka berjalan mendekat, membawa tongkat, alat dagang, bahkan tangan kosong. Wajah mereka mencerminkan keteguhan hati, meskipun tubuh mereka gemetar. "Kami tidak takut padamu, Hercules," kata Bu Siti, suaranya gemetar namun penuh keberanian. "Pasar ini adalah milik kami, bukan milikmu." Hercules tampak ragu untuk pertama kali. Ia melihat jumlah mereka yang semakin banyak. Meski ia tahu dirinya kuat, melawan begitu banyak orang sekaligus bukan keputusan bijak. "Ini belum selesai, Bahar," katanya dengan nada tajam, sebelum berbalik pergi bersama anak buahnya. Meski kemenangan hari itu terasa kecil, Kang Bahar tahu bahwa itu adalah langkah besar. Para pedagang telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa Hercules tidak akan tinggal diam. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah kejadian itu, suasana pasar mulai berubah. Para pedagang yang sebelumnya pasrah kini perlahan menunjukkan keberanian mereka. Lapak-lapak kembali dibuka, dan hiruk-pikuk pasar mulai terasa hidup seperti biasa. Namun, di balik kembalinya aktivitas itu, bayang-bayang ancaman Hercules tetap menghantui. Kang Bahar tahu, kemenangan kecil mereka kemarin hanya permulaan. Hercules bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Hercules membalas dengan cara yang lebih licik. Ia tidak lagi menyerang langsung, tetapi mulai menggunakan taktik intimidasi yang lebih halus.
Anak buahnya menyebarkan desas-desus bahwa Hercules akan kembali dengan pasukan yang lebih besar. Mereka mencoret-coret dinding pasar dengan pesan-pesan mengancam. Siapapun yang melawan, akan habis, tulis salah satu coretan itu. Beberapa pedagang yang sudah berani mulai kehilangan kepercayaan diri. Suatu malam, lapak Bu Siti terbakar. Api melalap habis barang dagangannya yang tersisa. Para pedagang berlarian membantu memadamkan api, tetapi kerusakan sudah terlalu besar. Bu Siti menangis terseduh-seduh, memeluk sisa-sisa barang yang hangus. Ini pasti ulah mereka, katanya dengan suara gemetar. Kang Bahar yang berada di sana hanya bisa menggenggam bahunya, mencoba menenangkan. Namun dalam hati, kemarahannya mulai membara. Keesokan harinya, Kang Bahar memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Ia menemui para pedagang dan mengajak mereka untuk berbicara dengan pihak berwenang. Kita tidak bisa terus melawan sendiri, katanya. Hercules harus tahu bahwa hukum masih ada di pasar ini. Namun, usahanya tidak berjalan mulus. Banyak pedagang yang takut untuk melapor, khawatir akan menjadi target berikutnya. Meski begitu, Kang Bahar tidak menyerah. Ia menemui seorang polisi yang dikenalnya, Pak Arman, yang dulu sering berbelanja di pasar itu. Pak Arman mendengarkan cerita Kang Bahar dengan serius, tetapi ia juga tampak ragu. Bahar, aku tahu kamu benar, tapi Hercules punya banyak koneksi. Bahkan di kalangan kami, ada yang takut padanya. Kalau kita mau menangkapnya, kita butuh bukti kuat dan dukungan dari banyak pihak, katanya. Mendengar itu, Kang Bahar merasa kecewa, tapi ia tahu ini bukan akhir dari usahanya. Malam itu, ia kembali mengumpulkan para pedagang. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, mereka akan terus menang. Kita harus tetap bersatu, meskipun sulit, ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Ia mengajukan ide untuk membuat sistem keamanan pasar. Para pedagang mulai bergantian berjaga, dan mereka mengumpulkan dana kecil untuk membeli peralatan seperti senter dan peluit. Namun, Hercules tidak tinggal diam. Ia mulai mengincar pedagang-pedagang yang terlibat dalam rencana Kang Bahar. Suatu malam, Pak Udin dihampiri oleh anak buah Hercules dan dipukuli hingga babak belur di depan rumahnya. Kabar itu menyebar cepat, membuat nyali sebagian pedagang kembali ciut. Kang, kita ini cuma pedagang kecil. Apa kita benar-benar bisa melawan? Tanya salah satu pedagang dengan nada putus asa. Kang Bahar berdiri di tengah kerumunan dengan mata yang penuh keteguhan. Kalau kita menyerah sekarang, mereka akan terus menang. Tapi kalau kita bertahan, kita punya kesempatan untuk mengubah keadaan. Mereka mungkin punya otot, tapi kita punya hati, keberanian, dan solidaritas. Itu yang tidak bisa mereka kalahkan. Kata-kata Kang Bahar kembali membakar semangat para pedagang. Mereka tahu, jalan di depan masih panjang, tetapi mereka tidak akan mundur. Kali ini, mereka siap bertahan dengan segala yang mereka miliki. Keberanian para pedagang semakin teruji setelah insiden terhadap Pak Udin. Meskipun sebagian dari mereka mulai ragu, Kang Bahar terus berusaha menjaga semangat mereka. Setiap malam, para pedagang bergantian berjaga di lapak mereka, dan jika ada ancaman, mereka langsung memberi tanda dengan peluit atau cahaya dari senter. Namun, ketegangan semakin memuncak. Hercules dan anak buahnya mulai semakin agresif, menggunakan taktik-taktik yang lebih licik untuk menakut-nakuti para pedagang. Suatu pagi, ketika pasar baru saja membuka pintunya, sebuah truk besar tiba-tiba berhenti di depan pintu pasar. Dari dalam truk itu, turun beberapa orang yang mengenakan jaket hitam dan masker. Mereka mulai menyebar ke seluruh pasar, memaksa para pedagang untuk menandatangani dokumen yang berisi perjanjian keamanan, yang sebenarnya adalah kesepakatan untuk membayar uang yang lebih besar. Ketika beberapa pedagang menolak, mereka dengan brutal merusak barang dagangan mereka. Suasana pasar kembali mencekam, dan para pedagang hanya bisa bersembunyi di balik lapak mereka, takut jika mereka menjadi target berikutnya. Kang Bahar tidak bisa lagi tinggal diam. Ia tahu bahwa jika mereka terus mundur, pasar ini akan jatuh ke tangan Hercules sepenuhnya. Begitu kabar tentang truk itu sampai padanya, ia mengumpulkan pedagang lagi di gudang belakang pasar. Ini sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak kita lagi, katanya dengan suara penuh tekad. Hari ini, kita harus bertindak lebih dari sekadar bertahan. Kita akan serang balik. Para pedagang tampak ragu, tetapi Kang Bahar dengan tenang menjelaskan rencananya. Kita akan menggunakan taktik yang lebih cerdas. Kita tidak akan melawan mereka dengan kekerasan,
tapi kita bisa menggoyahkan mereka dari dalam. Kita akan ambil kembali kontrol pasar ini. Rencana itu melibatkan kerjasama yang lebih erat antar pedagang, saling menjaga satu sama lain, dan memanfaatkan kekuatan informasi yang mereka punya. Mereka akan memanfaatkan kelemahan-kelemahan Hercules, yang selama ini merasa aman karena kekuatannya. Sementara itu, Hercules merasa dirinya semakin tak terkalahkan. Ia telah menaklukkan sebagian besar pasar dan merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata. Namun, di balik ketenangan itu, ia tidak tahu bahwa Kang Bahar dan para pedagang mulai menggali informasi penting mengenai pasukannya. Mereka menyadari bahwa Hercules bergantung pada dua orang yang memiliki akses ke uang hasil pemerasan mereka, dan mereka berencana untuk mengungkap hal ini kepada pihak berwenang. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Kang Bahar dan beberapa pedagang yang dipercaya pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti-bukti yang mereka kumpulkan. Dengan hati-hati, mereka menunjukkan salinan dokumen yang diambil dari truk yang tiba tadi pagi, yang mengindikasikan adanya praktik pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Hercules dan anak buahnya. Polisi yang awalnya ragu kini mulai serius menanggapi. Kita akan segera menyelidikinya, kata Pak Arman, polisi yang pernah membantu Kang Bahar, tapi ini akan membutuhkan waktu dan strategi. Kita harus sangat hati-hati. Keesokan harinya, kabar bahwa pihak berwajib mulai menyelidiki Hercules tersebar cepat di pasar. Hercules yang merasa terancam mulai panik. Ia mengumpulkan anak buahnya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka berani melawan kita, ya. Kita akan tunjukkan siapa yang berkuasa. Namun, meskipun ia menyusun rencana balasan, bayangan ketakutan mulai merayapi dirinya. Pasar yang selama ini ia anggap miliknya mulai goyah, dan ia tahu bahwa keberaniannya kini dipertaruhkan lebih besar dari sebelumnya. Kang Bahar berdiri di tengah pasar, menatap para pedagang yang mulai kembali membuka lapak mereka. Mereka merasa ada harapan yang kembali. Mereka tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, namun mereka juga tahu bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar. Keberanian Kang Bahar untuk melawan ketidakadilan, dan solidaritas yang tumbuh di antara mereka, telah menyalakan api perlawanan yang tak mudah padam. Mereka tidak akan menyerah, mereka akan bertahan, dan kali ini, mereka akan berperang dengan cara mereka sendiri. Kabar bahwa pihak berwajib mulai menyelidiki Hercules mengguncang pasar. Hercules yang selama ini merasa tak terkalahkan kini terlihat lebih gelisah. Ia tahu bahwa jika polisi benar-benar bergerak, kekuasaannya bisa runtuh begitu saja. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, ia mengumpulkan semua anak buahnya di sebuah tempat tersembunyi, menyusun rencana balasan yang lebih besar dan lebih kejam. Jika mereka ingin perang, kita beri mereka perang, katanya dengan suara penuh kebencian. Kita akan habisi mereka sebelum mereka punya kesempatan untuk bergerak. Kang Bahar tahu bahwa ancaman dari Hercules semakin nyata. Ia merasakan aura ketegangan yang tak bisa dihindari. Para pedagang mulai terlihat semakin khawatir, dan beberapa di antaranya bahkan mulai mengemasi barang mereka, siap untuk pergi dari pasar jika keadaan semakin buruk. Namun, Kang Bahar tetap teguh. Ia mengumpulkan para pedagang lagi di sebuah sudut pasar yang lebih aman. Kita telah datang sejauh ini, kita tidak bisa mundur sekarang, ujarnya dengan penuh keyakinan. Kita harus menghadapi ini sampai tuntas. Rencana Kang Bahar adalah mengalahkan Hercules dengan cara yang tidak terduga. Ia tahu bahwa meskipun Hercules kuat, ia sangat bergantung pada ketakutan yang ia tanamkan dalam diri orang-orang. Jika mereka bisa menghilangkan ketakutan itu, maka Hercules akan kehilangan kekuatannya. Kang Bahar memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan beberapa tokoh penting di luar pasar yang memiliki kekuatan untuk membantu, termasuk beberapa pejabat pemerintah yang tidak terlibat dengan Hercules. Sementara itu, Hercules mulai bergerak lebih agresif. Anak buahnya mulai merusak lapak-lapak pedagang yang dianggap sebagai musuh atau yang tidak bersedia membayar uang keamanan. Mereka tidak ragu untuk menggunakan kekerasan, dan suasana pasar kembali tegang. Pak Udin, yang baru saja mulai pulih dari serangan sebelumnya, melihat lapaknya dihancurkan tanpa ampun. Ia berdiri di tengah reruntuhan barang dagangannya, air mata mengalir di pipinya. Apa yang harus kita lakukan, Kang? Tanyanya dengan putus asa. Kang Bahar yang melihat kejadian itu segera mendekatinya dan memeluknya. Ini semua akan berakhir, Pak Udin. Kami akan melawan mereka, bersama-sama, jawabnya dengan suara penuh tekad. Kami tidak akan menyerah. Kita harus terus berdiri teguh. Semangat yang Kang Bahar bawa kembali menyala di hati Pak Udin,
dan meskipun hatinya terluka, ia tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Pasar ini adalah tempat mereka bertahan hidup, dan mereka harus mempertahankan hak mereka untuk berdagang. Pada malam yang penuh kecemasan itu, Kang Bahar dan beberapa pedagang yang sudah mengumpulkan bukti-bukti ancaman Hercules mendatangi kantor polisi. Mereka membawa dokumen yang mencatat transaksi ilegal yang dilakukan Hercules dan anak buahnya, serta saksi-saksi yang siap memberikan kesaksian. Polisi mulai bergerak lebih serius, menyusun strategi untuk menangkap Hercules dan menghentikan tindakannya yang merusak pasar. Namun, mereka tahu bahwa penangkapan ini tidak akan mudah. Hercules memiliki banyak koneksi dan kekuatan yang bisa menggoyahkan sistem. Pagi itu, ketika para pedagang kembali membuka lapak mereka dengan penuh ketakutan, mereka dikejutkan oleh kedatangan polisi yang melakukan razia besar di pasar. Dengan dukungan para pedagang dan bukti yang tak terbantahkan, pihak berwajib akhirnya memutuskan untuk bertindak. Hercules yang mendengar kabar itu langsung bergegas menuju pasar, namun ia terlambat. Polisi sudah mengepung tempat persembunyian anak buahnya. Dalam kekacauan itu, Kang Bahar berdiri tegak di tengah pasar, menatap Hercules yang akhirnya bisa ditangkap. Ketika Hercules dibawa pergi oleh polisi, para pedagang mulai bersorak. Mereka tidak hanya merayakan kemenangan mereka, tetapi juga merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Kang Bahar menatap pasar yang kembali damai, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Pasar ini kembali menjadi milik mereka, tetapi perlawanan mereka untuk mempertahankannya akan terus berlanjut. Kang Bahar tersenyum pada para pedagang yang kini berdiri bersama di belakangnya, siap melanjutkan perjuangan mereka. Pasar ini adalah rumah mereka, dan mereka akan terus melindunginya, apapun yang terjadi. Pasar Jakarta akhirnya bisa bernafas lega setelah penangkapan Hercules. Para pedagang yang sempat dilanda ketakutan dan kecemasan mulai merasakan kedamaian, meskipun masih ada rasa cemas yang menggantung di udara. Mereka tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi, namun mereka tahu satu hal, mereka telah menang. Kang Bahar berdiri di tengah keramaian pasar, dikelilingi oleh pedagang yang mengucapkan terima kasih dan memberi penghormatan padanya. Namun, di balik senyuman mereka, Kang Bahar merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Meski Hercules telah ditangkap dan pasar kembali beroperasi dengan normal, Kang Bahar merasa bahwa perjuangan mereka belum selesai. Ia tahu bahwa pasar ini tidak hanya terancam oleh kekerasan fisik atau intimidasi, tetapi juga oleh sistem yang lebih besar yang memungkinkan orang seperti Hercules untuk muncul. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang kita lakukan untuk melindungi pasar ini dari ancaman lain? Kang Bahar bertanya pada dirinya sendiri. Ia memandang pasar yang kembali ramai, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Hari-hari berlalu, dan meskipun pasar kembali hidup, bayang-bayang masalah yang lebih besar mulai muncul. Beberapa pedagang yang terlibat langsung dengan Hercules, atau yang takut menjadi sasaran, mulai menjauh dari Kang Bahar. Mereka khawatir jika Hercules memiliki sekutu yang akan membalas dendam. Kang Bahar pun mulai merasakan kesepian yang mendalam. Teman-teman yang dulu berdiri di sisinya mulai ragu, dan ia merasa beban besar di pundaknya. Pada suatu malam, Kang Bahar bertemu dengan Pak Arman, polisi yang telah membantunya mengungkap kejahatan Hercules. Mereka berbicara di warung kopi yang sepi, jauh dari keramaian pasar. Kang, kita sudah memenangkan pertempuran ini, tapi bukan berarti ini akhir dari semuanya, kata Pak Arman, matanya yang lelah penuh keprihatinan. Ada banyak pihak yang merasa dirugikan dengan penangkapan Hercules. Mereka tidak akan tinggal diam. Kang Bahar mengangguk. Aku tahu, aku sudah merasakannya. Ada yang lebih besar dari yang kita lihat. Tapi kita harus terus bertahan, Pak Arman. Ini bukan tentang Hercules saja, ini tentang pasar ini. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan penuh keyakinan, Kang Bahar merasa bahwa kekuatan yang ia miliki mulai berkurang. Ia merasa semakin terasing dari orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya, sekelompok orang yang tidak dikenal mulai memasuki pasar. Mereka tidak mengenakan pakaian khas preman, tetapi cara mereka bergerak dan berbicara sudah cukup untuk membuat para pedagang merasa terancam. Mereka menyebar ke berbagai sudut pasar, berbicara dengan nada yang tidak ramah kepada siapa saja yang berani melawan. Kang Bahar merasa cemas. Ini pasti ulah pihak yang mendukung Hercules, gumamnya. Mereka tidak akan membiarkan pasar ini bebas begitu saja. Beberapa minggu kemudian, pasca penangkapan Hercules,
Kang Bahar mulai mendengar desas-desus tentang pergerakan pihak-pihak yang ingin menguasai pasar dengan cara yang lebih halus, lebih terorganisir. Mereka menggunakan pengaruh politik dan ekonomi untuk menekan para pedagang yang masih melawan. Kita sudah mengalahkan satu musuh, tapi musuh kita yang sebenarnya mungkin lebih besar dan lebih licik, kata Kang Bahar pada dirinya sendiri. Kini, Kang Bahar tahu bahwa ia harus berjuang lebih keras lagi. Pasar ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang melawan ketidakadilan yang lebih sistemik. Ia harus mencari cara untuk mengubah aturan yang ada, untuk memastikan bahwa pasar ini tetap menjadi tempat yang adil bagi semua orang. Namun, di dalam hati, Kang Bahar juga mulai merasakan kelelahan. Perjuangan ini telah menguras banyak tenaga dan emosi. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti, ia juga tahu bahwa kemenangan yang mereka raih kali ini membawa beban yang lebih berat daripada yang ia bayangkan. Kang Bahar duduk di sudut lapaknya, memandangi pasar yang kini tampak lebih sepi dari biasanya. Meskipun para pedagang kembali berjualan, ada perasaan tidak nyaman yang mengambang di udara. Para pedagang yang dulu bersemangat kini tampak lebih waspada, bergerak dengan hati-hati, dan sering menghindari tatapan satu sama lain. Hercules sudah ditangkap, tetapi Kang Bahar merasa bahwa ancaman yang lebih besar sedang mengintai. Pasar ini tidak hanya terancam oleh kekerasan, tapi juga oleh sistem yang bisa memanipulasi mereka semua. Kang Bahar merasa terisolasi. Dia yang dulu menjadi simbol perlawanan kini dilihat dengan penuh kecurigaan oleh sebagian orang. Beberapa pedagang yang semula mendukungnya mulai mundur, takut jika mereka ikut terlibat lebih jauh. Kang Bahar, kita tidak bisa terus melawan. Kita sudah kehilangan banyak. Hercules saja bisa jatuh, siapa tahu yang berikutnya. Ucap salah seorang pedagang yang sudah lama berdagang di pasar. Kata-katanya seperti pisau yang menembus dada Kang Bahar. Ia tahu, meskipun mereka berhasil mengalahkan Hercules, ketakutan itu tetap ada, dan itu adalah musuh yang lebih sulit dihadapi. Suatu malam, Kang Bahar kembali berbicara dengan Pak Arman. Mereka bertemu di warung kopi yang sama, tempat mereka sering bertukar pikiran. Pak, aku merasa seperti kita terjebak dalam lingkaran ini, kata Kang Bahar dengan nada lelah. Kami mengalahkan Hercules, tapi orang-orang yang lebih kuat di baliknya masih ada, dan mereka tidak akan membiarkan pasar ini bebas begitu saja. Pak Arman mendengarkan dengan seksama, kemudian menghela napas panjang. Memang, Kang Bahar, kita sudah melawan satu masalah besar, tetapi masalah lainnya belum selesai. Terkadang, perubahan besar memang tidak datang dengan mudah. Kang Bahar merasa terhimpit oleh beban yang semakin berat. Ia berjuang tidak hanya untuk pasar, tetapi untuk kepercayaan yang mulai memudar. Ia merasa seakan berada di ujung jurang. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk terus berjuang, tetapi di sisi lain, ada suara dalam dirinya yang meragukan apakah perjuangan ini layak diteruskan. Ketakutan akan kehilangan segalanya, ketakutan akan kegagalan, terus menghantui setiap langkahnya. Pada suatu pagi, Kang Bahar menerima kabar buruk. Beberapa pedagang yang terlibat dalam perjuangan mereka mulai ditarik paksa oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih besar. Mereka dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka akan mendukung kelompok yang kini mengendalikan pasar. Jika kalian menolak, kalian akan melihat apa yang akan terjadi pada kalian, kata salah satu orang yang datang dengan kekerasan. Para pedagang yang ketakutan tidak punya pilihan selain menurut, dan ini semakin mempersulit perjuangan Kang Bahar. Kang Bahar merasa marah, tetapi kemarahan itu tidak cukup untuk menghalau ketakutannya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berjuang sendirian. Ia harus mencari cara untuk menggalang kekuatan dari luar pasar, dari orang-orang yang lebih berpengaruh, yang bisa mendukung perjuangannya. Namun, ia juga merasa berat untuk mempercayai orang lain setelah begitu banyak pengkhianatan yang ia saksikan. Kepercayaan yang telah dibangun selama ini tampaknya mulai retak. Di tengah kebingungannya, Kang Bahar bertemu dengan Bu Siti, salah seorang pedagang yang selama ini selalu mendukungnya. Bu Siti mendekatinya dengan wajah penuh keprihatinan. Kang, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus bersatu lagi, atau kita akan hancur satu persatu. Kamu harus ingat, Kang, kamu tidak sendiri. Kita semua ada di sini bersama-sama. Kata-kata Bu Siti menyentuh hati Kang Bahar. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang mundur, masih ada yang setia di belakangnya. Dengan tekad yang baru, Kang Bahar memutuskan untuk melangkah maju, meski langkahnya terasa berat.
Ia tahu bahwa perlawanan ini bukan hanya tentang pasar, tetapi tentang mengubah sesuatu yang lebih besar, tentang mengembalikan keadilan yang telah lama hilang. Dengan kekuatan yang tersisa, Kang Bahar berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia harus terus berjuang, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan pasar ini, untuk masa depan mereka semua.